Shalom saudara-saudara semua. Shalom shalom semuanya. Di Tuhan kita masih bisa belajar bersama impromptu dan kita masuk di triwulan yang baru ya. Kita masuk di triwulan yang baru dengan tema utama triwulan ini adalah simbol, gambaran, kiasan. Subjudulnya cara mempelajari nubuatan Alkitab begitu ya. Dan ada baiknya ya, saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam pelajaran kita, kita berkenalan terlebih dahulu dengan penulis pelajaran ya, dan itu sangat penting ya. Tentu kita harus tidak boleh lupa bahwa sebenarnya Sekolah Sahabat kita ini kan adalah sebuah tulisan ya. Jadi kita juga harus tahu latar belakang penulisnya untuk kita paling tidak mengetahui cara berpikir dari penulis gitu. Karena itu sedikit banyak akan mempengaruhi cara dia menulis gitu kan. Dan penulis kita itu adalah seorang pastor ya yang bernama Sean Boonstra. Ya, Sean Boonstra dan beliau itu adalah saat ini dia itu adalah speaker and director ya dari ministrinya yang namanya itu adalah Voice of Prophecy. Ya, beliau ini kalau saya searching-searching ya dia bukanlah apa namanya akademisi dan scholar ya, tapi dia adalah seorang orator ya, orator, revival, speaker ya kurang lebih sama kayak Marvin Lee lah begitu ya. Dan dia eh, ha- di hampir semua apa namanya serial yang ada di Voice of Prophecy dia banyak sekali membahas tentang nubuatan gitu ya. Jadi mungkin itu adalah ekspertisnya dia menjelaskan nubuatan kepada orang-orang awam ya tentang simbol, gambaran dan kiasan kan. Dan beliau ini sebelum dia masuk Voice of Prophecy dia itu adalah Associate Director dari Minister. Jadi mungkin apa ya? Departemen Kependetaan. Pemerintahan ya di NAD ya North American Division dan sebelum itu dia juga adalah Director dari It Is Written gitu ya. Oh, Jadi ya dia sudah cukup panjang lah pengalamannya terutama dalam media mungkin ya dalam media dan cara menjelaskan Alkitab kepada orang awam begitu ya. Nah, dan saya coba cari ya beberapa ya seperti biasa ya kita harus cari beberapa apa namanya publikasinya. Kalau dia punya publikasi ini saya coba cari di Amazon ya. Ya dia ada punya beberapa publikasi ya yang mana kalau saya perhatikan ini sebenarnya adalah publikasi tulisan dari serial yang dia tayangkan di TV gitu ya. Jadi ini kayaknya materi yang dia tayangkan. Ya dia berbicara tentang kebanyakan tentang nubuatan ya dan ada juga tentang renungan pagi ya autentik ini. Adult devotional ya, renungan pagi harian gitu. Ya. Ya, saudara kalau mau coba cari boleh. Saya baru dapat yang renungan paginya dan yang desain ini ya. Ini adalah tentang nubuatan lagi, tentang nubuatan tapi tidak terlalu dalam. Ya, ini bukunya bukan buku akademisi ya, sekali lagi. Tapi ya, kita akan belajar banyak, saudara, dari beliau yang menulis pelajaran sekolah sahabat kita. Dan ya, mari kita belajar dengan rajin, karena ini materi yang satu triwulan ini cukup menarik dan ya saya rasa ini adalah materi yang mungkin beberapa orang Advent tunggu-tunggu ya karena di dalam perdebatan orang Advent sendiri itu kan banyak perdebatan ya maksudnya tentang nubuatan gitu ya terutama di diskusi sekolah sahabat. Nah sekalian aja nih sekolah sahabatnya langsung didiskusikan cara mempelajari nubuatan gitu kan. Ya, mungkin itu pendahuluan sedikit ya tentang penulis sekolah sahabat kita. Dan sebelum kita mulai belajar sekolah sahabat, seperti biasa saya undang Mas Yansen untuk pimpin kita di dalam berdoa. mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau memberikan kepada kami nubuatan dan biarlah ya Bapa, Engkau menuntun kami agar kami dapat membacanya dengan benar, menafsirkannya dengan benar, sehingga kami dapat memahaminya dan itu dapat berguna untuk pengetahuan kami, untuk kebijaksanaan kami tentang keselamatan dan dapat menjadi pertambahan bagi iman, pengharapan, dan kasih dalam diri kami. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Baik, judul pelajaran kita di pelajaran pertama adalah beberapa prinsip dari nubuatan yang dibuka dengan prinsip-prinsip dasar tentang nubuatan dan ya, Mas Yansen, monggo dipersilahkan. Ya, eh, jadi pelajaran kita ini bukan membahas konten nubuatannya secara persis gitu ya. Hmm. Meskipun akan sangat banyak menyinggung konten nubuatan dari kitab Daniel, kitab Wahyu, oke. Tapi fokus utamanya bukan kontennya, tapi tentang cara membacanya, cara menafsirkannya, oke. Yang dalam eh,
teologi istilah teknisnya adalah hermeneutik, ya. Jadi pelajaran sekolah sahabat kita ini adalah tentang hermeneutik. Gimana sih hermeneutiknya untuk nubuatan Alkitab? Cara membacanya gimana? Cara menafsirkannya gimana? Sambil di dalamnya nanti sedikit banyak menyinggung kontennya, ya, gitu ya. Seperti itu. Saya akan mengawali pelajaran ini dengan sebuah cerita ya. Ini menarik. Jadi selama Perang Teluk Pertama, ya, dalam bahasa Inggris itu First Gulf War. Nanti saudara cari aja di Wikipedia ya. Perang Teluk Pertama atau First Gulf War. Ya, itu tahun 1991. Ada seorang penulis dan pembicara Protestan yang saya nggak akan sebut namanya, ya. Tapi ini terkenal, pembicara dan penulis Protestan yang terkenal. Dia yakin, dia percaya bahwa Kitab Wahyu itu telah memprediksi atau menubuatkan Perang Teluk Pertama. Oke? Jadi si pembicara dan penulis Protestan ini yakin kalau Kitab Wahyu sudah menubuatkan Perang Teluk Pertama yang tahun 1991 itu. Kenapa dia bisa yakin? Nah, kita baca Wahyu 9 ayat 2 sampai 3. 8 ayat 9 Sorry, Wahyu 9 ayat 2 sampai 3. ayat 2 sampai 3. Ya. Maka Wahyu 9 ayat 2 sampai 3. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Ya. Si pembicara atau penulis ini berargumen, ya, kalau belalang-belalang yang ada di Wahyu 9 ayat 2 sampai 3 itu bentuknya mirip dengan helikopter dalam Perang Teluk Pertama, Hmm. ya. Oh, ini Wahyu 9 ayat 2 sampai 3 ada belalang bentuknya mirip dengan helikopter di Perang Teluk Pertama. Ya. Dari argumennya itu dia yakin bahwa Wahyu 9 ayat 2 sampai 3 adalah nubuatan tentang Perang Teluk Pertama. Seperti itu, ya. Saya mau tanya ke Bill ya, bagaimana menurut Bill dengan cara menafsirkan yang seperti ini, Bill? Silahkan tanggapannya. Ya, kalau saya lihat penafsirannya semi literal dan semi semi ini apa kiasan ya. Jadi belalang bukan literal belalang tapi yang mirip belalang jadilah helikopter. Iya. eh Tentu gimana ya? Ini bermasalah tentunya ya, gitu ya. Iya. Karena secara prinsip gitu ya, dia juga belum jelas gitu apakah dia mau menafsirkan ini secara literal atau secara simbolis. Iya. Kalau secara literal, kenapa literal? Kalau secara simbolis, kenapa simbolis? Dan kalau memang simbolis, simbolnya dari mana kita bisa tahu maknanya, kan gitu-gitu ya. Jadi memang ini penafsiran yang sangat bermasalah dari pembicara atau penulis ini ya, yang kita nggak sebutkan namanya. Untuk eh, membahas tentang cara memahami kitab Wahyu gitu ya, mari kita buka Wahyu 1 ayat 3. Maaf. Wahyu 1. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Oke, sekarang mari kita baca dalam bahasa Yunani-nya, Bil. Tolong. Oke, 1. Monggo. Ya. Dikatakan di situ, Makarios, berbahagialah, O anaginoskon, ya, yang membaca K dan I akuntes dan yang mendengarkan tus logus tis profiteas. Ya. Logus perkataan-perkataan tis profiteas nubuatan ini. Oke. Eh, ada beberapa kata-kata yang saya ingin saudara ingat. Yang pertama adalah anaginoskon. Anaginoskon itu dari kata anaginosko, artinya adalah membaca. Oke. Kemudian ada kata akuntes. Akuntes itu dari kata akuo kalau nggak salah kata dasarnya. Itu artinya adalah mendengar. Oke. Anaginoskon membaca, akuntes mendengar. Ya. Nah, Wahyu 1 ayat 3 ini menarik ya, karena ada dinamika dalam teks bahasa Yunaninya yang itu nggak mudah untuk diterjemahkan, baik ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ya.
eh, kata anaginoskon dan kata akuntes ya, ini adalah tindakan verbal yang membutuhkan objek. Kalau kita mau pakai pakai istilah linguistiknya itu kata kerja transitif ya. Tapi kalau saudara nggak mau pakai istilah itu juga nggak apa-apa ya. Itu ya intinya kata kerja ini membaca dan mendengar ini butuh objek. Intinya gitulah ya, butuh objek. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya lanjutannya adalah apa objek dari membaca dan mendengar? Maksudnya yang dibaca dan yang didengar itu apa? Ya kan? Tentu saja kita bisa baca langsung di ayatnya. Ya. Yang dibaca, yang didengar itu adalah kata-kata nubuat, ya kan? Kata-kata nubuat. Jadi objeknya adalah kata-kata nubuat. Yang dalam bahasa Yunani adalah logus tis profitias. Oke, logus tis profitias dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kata-kata nubuat. Itulah objeknya. Ya. Nah, menariknya adalah objeknya ini dalam bahasa Yunani itu bisa mengambil dua bentuk, bisa muncul dalam dua bentuk. Oke, yang pertama dia bisa muncul dalam bentuk akusatif, ya. Yang kedua bisa muncul dalam bentuk genitif. Oke, kalau dia akusatif berarti dia menjadi objek langsung. Ya, kalau genitif itu lebih menjelaskan hubungan. Ya, sekali lagi ya, kalau muncul dalam bentuk akusatif berarti dia objek langsung. Tapi kalau muncul dalam bentuk genitif berarti dia lebih menjelaskan hubungan. Dan eh, kalau dihubungkan dengan kata kerja mendengar, ya kita hubungkan dengan kata kerja mendengar, itu ada pengaruhnya. Kalau objeknya itu dalam bentuk akusatif, berarti mendengarnya itu adalah mendengar dengan pengertian. Oke? Karena kata-kata nubuatan ini, objeknya ini kan menjadi objek langsung. Karena di objek langsung, maka kata kerjanya mendengar itu jadi mendengar dengan pengertian. Oke? Tapi, kalau objeknya itu muncul dalam bentuk genitif, maka kata kerja mendengarnya jadi mendengar tanpa pengertian. Karena dia bukan objek langsung, dia hanyalah hubungan. Hanya menunjukkan hubungan. Gitu ya. Oke. Nah, inilah yang menjadi memang pertanyaan kita ya dalam mempelajari kitab Wahyu gitu ya. Apakah kitab Wahyu ini adalah sebuah kitab yang dimaksudkan untuk langsung dipahami oleh pembaca aslinya? Apakah kitab Wahyu ini adalah sebuah kitab yang dimaksudkan untuk dipahami oleh pembaca sejamannya, ya, pembacanya pada abad pertama? Atau kitab Wahyu ini lebih mirip seperti kitab Daniel, ya? Karena kitab Daniel ini unik. Kitab Daniel itu ada banyak momen di mana penulisnya sendiri Daniel itu nggak mengerti apa yang dikomunikasikan ke dia, ya kan? Contohnya, contohnya Daniel 8 ayat 27, Daniel 12 ayat 4 dan 9. Ya di situ Daniel penulis kitab Daniel nggak mengerti apa yang dikomunikasikan ke dia. Penulisnya sendiri nggak ngerti ya. Jadi apakah kitab Wahyu ini adalah kitab yang ditujukan untuk dipahami langsung oleh eh, oleh pembaca aslinya, ya? Atau seperti kitab Daniel, ya? Dan kalau kita memperhatikan tata bahasa dari ayat ini ya dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, kita bisa dapat jawabannya. Objeknya itu muncul dalam bentuk akusatif. Oke? Kata logus ya, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kata-kata, logus itu muncul dalam bentuk akusatif. Berarti dia adalah objek langsung. Kalau dia adalah akusatif, dia adalah objek langsung, berarti kata kerjanya jadi mendengar dengan pengertian. Mendengar dengan pengertian. Seperti itu ya. Ya. Jadi dengan menganalisis tata bahasa Yunani dari Wahyu 1 ayat 3, kita bisa tahu ya bahwa kitab Wahyu ini dimaksudkan ditujukan untuk langsung dimengerti oleh pembaca aslinya, oleh pembaca sejamannya pada abad pertama. Seperti itu. Oke? Kitab Wahyu ini bukan seperti kitab Daniel. Kalau kitab Daniel itu dimeteraikan. Oke? Jadi kitab Daniel itu dimaksudkan untuk dimengertinya nanti pada waktu yang lain, pada tempat yang lain, bukan langsung dimengerti oleh Daniel atau pembaca sejamannya enggak. Kitab Daniel itu dimeteraikan. Tapi kalau kitab Wahyu itu enggak seperti itu. Kitab Wahyu itu dimaksudkan untuk langsung dimengerti oleh pembaca sejamannya. Oke? Seperti itulah kitab Wahyu. Nah, kalau kita aplikasikan ini ke tadi Wahyu 9 ayat 2 sampai 3, tolong ditampilkan lagi Bil, bahasa Indonesia. Ya. Kira-kira
Kalau belalang-belalang di Wahyu 9 ayat 2 sampai 3 itu ditafsirkan sebagai helikopter pada Perang Teluk Pertama, apakah pembaca aslinya, pembaca sejamannya pada abad pertama mengerti tentang helikopter? Kan gitu pertanyaannya. Belum ada helikopter, jangankan ngerti, helikopter itu belum ada. Iya. Nol bukti bahwa helikopter ada pada zaman itu. Gitu ya. Padahal kitab ini harusnya langsung dipahami oleh pembaca sejamannya kan gitu kan, menurut Wahyu 1 ayat 3 kan, bukan seperti kitab Daniel yang dimeteraikan gitu loh. Ya. Maka penafsiran dari si penulis atau pembicara tadi itu adalah penafsiran yang sangat keliru. Menafsirkan Wahyu 9 ayat 2 sampai 3 itu sebagai helikopter, belalangnya itu sebagai helikopter pada perang Teluk itu penafsiran yang sangat keliru. Ya. Pembaca aslinya nggak akan mengerti hal itu. Itulah kenapa dalam eh, apa istilahnya membaca, memahami kitab Wahyu ya, penting sekali untuk melakukan eksegesis, eksegesis yang hati-hati, teliti terhadap teksnya dalam konteks aslinya. Ya, itu penting sekali untuk memahami kitab Wahyu. Ini cicipan aja ya sebagai awalan tentang salah satu kesalahpahaman pada waktu itu ya dari si pembicara atau penulis tadi dalam memahami kitab Wahyu ya. Seperti itu. Sekarang mari kita lihat prinsip untuk membaca nubuatan, prinsip untuk memahami nubuatan ya. Mari kita buka sama-sama Matius 5 ayat 18. Tolong dibukakan dulu. Matius 5 ayat 18. 18. Matius. Eh, 5. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Oke. Selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan satu iota? Ya kan? Dulu waktu saya kecil, eh, ya saya pernah dengar di khotbah, tapi saya lupa juga yang khotbah siapa gitu ya. Tapi saya pernah diajarkan bahwa iota itu maksudnya adalah titik. Ya. Tapi itu tentu akan sangat membingungkan kalau iota maksudnya adalah titik, karena satu iota dan satu titik. Berarti kalau iota adalah titik, jadinya satu titik dan satu titik, Iya, gitu ya. Kalimatnya jadi aneh, jadi susah dipahami ya. Jadi kita harus pahami dulu apa maksudnya iota, ya. Eh, Mungkin beberapa teman-teman tahu, tapi saya rasa ada juga yang nggak tahu ya. Kalau iota itu adalah nama huruf. iya. Iota itu adalah huruf terkecil dalam abjad Yunani. Oke? Iota huruf terkecil dalam abjad Yunani. Padanannya dalam abjad Ibrani itu adalah huruf yod. Oke? Huruf yod adalah huruf terkecil dalam abjad Ibrani. Dan tentu saja eh, Taurat itu ditulis dengan abjad Ibrani gitu kan? Ya, jadi maksudnya dengan iota, dengan yod itu adalah huruf terkecil yang tertulis di Taurat. Huruf terkecil dari Taurat itu, ya. Kemudian titik, ya. Apa maksudnya dengan titik? Nah, kita buka contoh terjemahan bahasa Inggris, Bil. Kita buka NSB, Bil. Oke. Terhadap ini ya, Matius ini ya. Matius 5 ayat 18. Matius 5. Ini. Perhatikan di situ, kalau iota diterjemahkan oleh NSB sebagai smallest letter, huruf terkecil ya, ya sama saja ya. Iota itu memang huruf terkecil yang dalam aksara Ibrani itu yod gitu ya. Kemudian titik yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai titik, ya. Bahasa Inggris NSB menerjemahkannya sebagai stroke, stroke of a letter, goresan dari sebuah huruf, ya. Dan saya rasa itu terjemahan yang tepat ya. Jadi titik dalam bahasa Indonesia atau stroke of a letter, goresan dari sebuah huruf menurut NSB itu adalah bagian terkecil dari huruf yang membedakannya dari huruf lain. Oke? Jadi ada satu titik atau satu goresan dari sebuah huruf yang itu membuat dia berbeda dari huruf lain. Ya. Contoh yang paling umum ya itu adalah huruf dalet dan huruf resh misalkan. Dalet dan resh itu kan cuma beda satu satu titik satu goresan itu di bagian ujung sebelah kanannya itu. Ya. Kalau ada atau tidak adanya goresan itu mengubah hurufnya. Kalau ada goresannya itu jadi dalet, kalau tanpa goresan jadi resh misalkan gitu ya. Dan ada beberapa contoh yang lainnya gitu.
Jadi huruf terkecil, iota dalam huruf Yunani atau yod dalam huruf Ibrani, dan bahkan sampai goresan terkecil yang membedakan sebuah huruf itu tidak akan ditiadakan. Tidak akan ditiadakan. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini tentang belajar nubuatan? Attention to the detail. Ya. Perhatian pada detail. Tidak akan ada huruf terkecil atau goresan terkecil dari sebuah huruf yang akan ditiadakan. Maka dalam kita belajar nubuatan, ya, penting bagi kita untuk memperhatikan sampai yang terkecil. Karena yang terkecil itu juga penting. Huruf terkecil sekalipun itu tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Goresan terkecil yang membedakan sebuah huruf tidak akan ditiadakan. Maka sikap kita dalam mempelajari nubuatan juga harus mempelajari sampai yang detailnya. Jangan menganggap, ah ini kan cuma huruf terkecil, ah ini kan cuma goresan terkecil. Enggak. Ya. Pelajaran pertama dalam memahami nubuatan. Attention to the detail. Memperhatikan secara detail. Gitu ya, poin pertama. Lanjut, Bill. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. ah, 2 Timotius. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, saya janji ke saudara-saudara, nanti kita akan kembali lagi ke ayat 15-nya, oke? Tapi sekarang kita fokus dulu ke ayat 16 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke, mari kita buka dalam bahasa Yunaninya, Bil. Oke, Timotius 3. 16. Ini, Ya. Kita perhatikan tuh kalimat pertama ya. Pasagrafi theopneustos. Sekali lagi. Pasagrafi theopneustos. Ya. Pasagrafi, semua tulisan. Ya. Semua tulisan, maksudnya adalah totalitas Alkitab. Ya. Semua bagian dari Alkitab. Oke? Ya. Dalam bahasa Indonesianya itu segala tulisan. Kemudian dikatakan di situ eh, theopneustos. Theopneustos dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai diilhamkan Allah. Terjemahan yang cukup baik, tapi itu tidak menangkap kepenuhan maknanya. Karena kata theopneustos itu berasal dari dua kata. Theos yang artinya adalah Tuhan, dan pneuma yang artinya adalah nafas. Maka theopneustos artinya adalah God breathed, dinafaskan oleh Tuhan. Ya, maksudnya Alkitab itu ya dari Tuhan, dinafaskan oleh Tuhan sendiri dari Tuhan. Ya. Dari ayat ini kita bisa belajar dalam mempelajari nubuatan, kita harus memperhatikan pasagrafi. Kita harus memperhatikan segala tulisan. Kita harus memperhatikan totalitas Alkitab. Semua bagian dari Alkitab kita harus perhatikan dalam mempelajari, dalam menafsirkan nubuatan. Ya. Kenapa kita harus eh, memperhatikan pasagrafi, memperhatikan segala tulisan, memperhatikan totalitas Alkitab, semua bagian di Alkitab? Ya karena memang pasagrafi, karena memang segala tulisan itu theopneustos, karena memang segala tulisan itu God breathed, dinafaskan oleh Allah, diilhamkan Allah. Ya. Jangan sampai kita belajar nubuatan itu nanti dengan teknik comot-comot, ya kan? Kita comot satu dua ayat, kita keluarkan dari konteksnya, kemudian kita cocok-cocokkan dengan berita terbaru, berita politik terbaru, nah, ya. Saya rasa itu yang dilakukan oleh pembicara atau penulis tadi di awal ya, yang menafsirkan bahwa perang Teluk pertama dinubuatkan oleh Wahyu 9 ayat 2 sampai 3 karena belalangnya itu mirip dengan helikopter. Sorry, helikopternya mirip dengan belalang. Ya, saya rasa itu yang terjadi karena dia mempelajari nubuatan dengan tidak mempertimbangkan keseluruhan Alkitab. Dia hanya comot-comot, kemudian dia lepaskan dari konteksnya, dihubung-hubungkan dengan berita terbaru.
Jangan seperti itu. Dalam mempelajari nubuatan, mari kita pertimbangkan ya, apa kata Alkitab, keseluruhan Alkitab tentang topik yang sama gitu ya, dan jangan dilepaskan dari konteksnya. Ya, seperti itu ya. Ini prinsip juga untuk mempelajari nubuatan. Oke. Lanjut Bill. Lukas 24 ayat 27. Pas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya, Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-murid apa yang tertulis tentang dirinya sendiri, tentang Yesus dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Maksudnya apa? Maksudnya seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa, Torah, dan segala kitab nabi-nabi, Nevi'im, ya, itu semuanya menunjuk kepada Yesus. Seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi, ya, itu menunjuk ke depan kepada realisasi dan tujuan ilahi dalam Mesias Allah yang adalah Yesus. Ya, jadi Alkitab itu berpusat pada Yesus. Prinsip selanjutnya dalam belajar nubuatan adalah harus berpusat pada Yesus. Itu prinsip dalam belajar nubuatan. Ya. Jangan sampai nanti kita belajar tentang tujuh sangkakala, tapi selagi kita belajar tujuh sangkakala, kita sama sekali nggak menemukan ada Yesus di dalamnya. Ya. Bagi kita, tujuh sangkakala itu nanti cuma teori konspirasi tentang politik gitu. Itu udah cara yang salah. Alkitab, nubuatan itu berpusat pada Yesus. Jadi dalam pembelajaran nubuatan kita, pusatnya itu adalah Yesus di situ. Gitu ya, prinsip lagi kita dapat. Lanjut, Bill. Wahyu 12 ayat 7 sampai 12. 7 sampai 12. Ya. Wahyu. Oke. Wahyu 12 ayat 7 sampai 12. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Sudah singkat. Oke. Kita nggak akan membahas dengan sangat detail ya tentang ayat-ayat ini, tapi secara ringkas ya, Wahyu 12 ayat 7 sampai 12 itu adalah teks tentang pertentangan besar. Oke? Pertentangan besar. Prinsip selanjutnya dalam belajar nubuatan adalah jangan dilepaskan dari narasi besar meta naratif dari Alkitab. Ya. Keseluruhan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu kita bisa pahami dalam narasi besar, meta naratif pertentangan besar. Oke. Nah, kalau kita membaca nubuatan, mempelajari nubuatan itu jangan kita lepaskan dari tema pertentangan besar. Karena kita akan melewatkan banyak sekali hal kalau kita lepaskan nubuatan dari tema pertentangan besar. Tapi kalau kita memahami nubuatan dengan kacamata, dengan lensa pertentangan besar, kita akan melihat nubuatan itu semakin jelas nanti. Ya, seperti itu ya. Dan secara aplikasi ya, mempelajari nubuatan itu tujuannya adalah untuk meyakinkan kita harus berada di sisi mana dalam pertentangan besar. Apakah kita akan berpihak kepada Yesus atau berpihak pada setan? Ya, dengan kita semakin mempelajari nubuatan, kita akan semakin tahu siapa yang benar dalam pertentangan besar. Dan kita semakin tahu kita harus berpihak ke siapa. Ya, jadi, perhatikan tema pertentangan besar dalam belajar nubuatan. Ya. Jadi kita rangkum ya. Belajar nubuatan itu harus attention to the detail. Sampai huruf terkecil, goresan terkecil. Belajar nubuatan itu harus memperhatikan totalitas Alkitab. Oke? Sesuai konteksnya.
Jangan asal comot-comot, ya. Kemudian belajar nubuatan itu harus berpusat pada Kristus. Oke? Ya. Jangan sampai kita belajar nubuatan dan kita nggak temukan Yesus di dalamnya. Kemudian belajar nubuatan itu harus dipahami dalam meta naratif, narasi besar, pertentangan besar. Seperti itu ya. Ya, sampai di sini dulu Bill, silahkan tanggapannya. Oke, terima kasih Mas Jansen. Eh, ya ini luar biasa ya pelajaran kita tentang ya. Menurut saya, ya saya ada dapat komentar ya waktu ya saya ada ngomong sama beberapa orang gitu ya tentang pelajaran kita triwulan ini. Lalu banyak orang yang bertanya, kenapa kita nggak belajar nubuatannya aja gitu? Nah, inilah alasannya kenapa kita tidak belajar nubuatannya langsung, gitu kan? Jadi kalau saudara itu apa namanya saudara itu sebelum membeli mobil ya saudara itu selayaknya harus belajar membawa mobil dulu gitu kan. Nggak ada orang yang beli mobil ya kecuali saudara sangat kaya ya. Jadi nggak perlu beli. Tapi nggak ada lah orang yang cukup gila untuk beli mobil tapi dia nggak bisa naik mobil, nggak bisa mengendarai mobil. Artinya apa? Kadang-kadang saudara kita itu langsung mau tahu isi nubuatan itu apa. Ya. Langsung aja, apa sih kesimpulannya, ngapain capek-capek, kesimpulannya aja. Tapi kita nggak tahu, kita nggak mau tahu, kita nggak mau belajar metodologi cara menarik kesimpulannya. Nah, Iya. gitu kan. Jangan kan kita nggak mau, jadi jangan kan kita mau belajarnya. Kita aja nggak mau tahu metode belajarnya seperti apa, gitu kan. Dan itu sangat sangat berbahaya. Ja- Nanti ujungnya di mana? Ujungnya belalang jadi helikopter. Itulah ujungnya. Jadi langsung mau tahu kesimpulannya apa gitu kan. Kita nggak mau tahu metodologi yang dibuat, yang dibangun itu seperti apa. Dan di sini itulah kuncinya pelajaran kita. Satu triwulan ini kita belajar metodenya gitu kan. Sehingga kalau nubuatan yang sangat diverse ini, ya kita harus akui ya ada banyak nubuatan di Wahyu pun yang scholar di Adventis di lingkungan Advent pun berbeda pandangan. Nah, tapi kan dengan cara kita tahu metodologinya, kita bisa tahu kan yang mana paling tidak yang tidak mungkin terjadi gitu. Tidak mungkin penafsirannya benar gitu kan. Memang kita harus akui bahwa ada nubuatan yang belum belum kita tahu finalnya karena memang akan terjadi di depan gitu kan. Tapi mengetahui metodologi itu sangat penting ya, Saudara. Itu sangat-sangat penting dan prinsip ini harus kita pegang rata-rata. Dan ini bukan cuma hanya untuk lingkungan Advent dan ini menghindari kita dari semua penafsir-penafsir abal-abal dan dari apa doktrin-doktrin sesat gitu. Iya. Ya kan? Dari doktrin-doktrin sesat di luar sana gitu ya. Jadi itu ya tetap sedikit refleksi ya tambahan untuk menyemangati saudara supaya kita semangat belajar untuk triwulan ini ya karena prinsip ini sangat penting ya. Ini sangat penting. Oke, ini ada satu kutipan ya, teman-teman. Ya dua sebenarnya, bukan satu. Tapi ya saya ragu ya mau pilih yang mana gitu antara dua ini. Tapi dulunya bagus ya. Jadi jadi saya ambil dulunya aja. Ya, yang pertama itu adalah ini ya dari How to Study the Bible ya. Judulnya aja udah sangat encouraging. How to Study the Bible. Advent Review and Herald 13 Agustus. Biarlah hati dilembutkan dan ditundukkan oleh roh doa sebelum Alkitab dibaca. Kebenaran akan menang ketika roh kebenaran bekerja sama dengan pelajar Alkitab yang rendah hati. Betapa berharganya pemikiran bahwa pengarang kebenaran masih hidup dan berkuasa. Maksudnya Tuhan ya. Mintalah dia untuk mengesankan pikiran Anda dengan kebenaran. Pencarian Anda terhadap kitab suci akan menguntungkan. Kristus adalah guru agung bagi para pengikutnya, dan dia tidak akan membiarkan Anda berjalan dalam kegelapan. Alkitab adalah penafsirannya sendiri. Ya, ini bagus banget ya. Alkitab adalah penafsirannya sendiri. Dengan kesederhananya indah, satu bagian menghubungkan dirinya dengan kebenaran yang lain. Sampai seluruh Alkitab dipadukan dalam satu kesatuan yang harmonis. Terang bersinar dari satu teks untuk menerangi beberapa bagian firman yang tampaknya lebih kabur. Ya, itu bagus ya. Itu kutipan pertama. Nah, sekarang kutipan kedua, ini adalah tentang ya Ellen White menerangkan tentang eh, metodologi William Miller ya, bagus sekali. Mereka yang terlibat dalam pewartaan pekabaran malaikat ketiga sedang menyelidiki kitab suci berdasarkan rencana yang sama yang dianut oleh Bapak Miller. Dalam buku kecil berjudul Pandangan tentang Nubuat dan Kronologi Nubuat, Pastor Miller memberikan aturan-aturan berikut yang sederhana tetapi cerdas dan penting untuk mempelajari dan menafsirkan Alkitab. Satu, setiap kata harus memiliki kaitan yang tepat dengan pokok bahasan yang disajikan dalam Alkitab. Dua, semua ayat kitab suci itu penting dan dapat dipahami melalui penerapan dan pembelajaran yang tekun. Tiga, tidak ada yang diwahyukan dalam kitab suci yang dapat atau akan disembunyikan dari mereka yang bertanya dengan iman, tidak bimbang. Empat, untuk memahami doktrin, kumpulkan semua kitab suci tentang pokok
bahasan yang ingin Anda ketahui, kemudian kemudian biarkan setiap kata memiliki pengaruh yang tepat. Dan jika Anda dapat membentuk teori Anda tanpa kontradiksi, Anda tidak mungkin salah. 5. Kitab suci harus menjadi penafsirnya sendiri, karena itu adalah aturannya sendiri. Jika saya bergantung pada seorang guru untuk menjelaskan kepada saya, dan dia menebak maknanya, atau ingin melakukannya karena keyakinan sekretariannya, atau dianggap Sektariannya, apa? sektariannya. Sektariannya, oh ya, sektariannya ya, Ya, pandangannya ya, denominasinya, ya. atau dianggap bijaksana, maka tebakan, keinginan, keyakinannya, atau kebijaksanaannya adalah aturan yang saya dan bukan Alkitab. Adalah aturan saya, bukan Alkitab. Ya ini menurut saya kurang lebih sama ya dengan apa yang tadi kita sudah temukan di dalam Alkitab itu sendiri. Ya. Bahkan prinsipnya ada di dalam Alkitab dan memang kalau boleh saya simpulkan adalah biarlah Alkitab menafsirkan dirinya sendiri gitu ya. Itu yang paling penting ya. Mungkin itu, Mas Hansen. Ya. Oke, terima kasih Bill ya. Dan prinsip tadi ya, biarlah Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Eh, Pasagrafe ya menafsirkan Alkitab dari totalitas Alkitab itu sendiri, dari semua bagian Alkitab itu sendiri. Kita akan mulai dari pekan depan. Iya, Oke. Pekan depan kita akan mulai memahami nubuatan dari kitab pertama di Alkitab, kitab Kejadian. kejadian. Itu judulnya ya. Ya, kitab Kejadian, oke. Jadi banyak simbol-simbol dari kitab Daniel dan kitab Wahyu itu diambil dari kitab Kejadian. Ya. Jangan dibaca secara terisolasi, membaca Alkitab itu harus secara keseluruhan gitu kan tadi ya, secara total. Maka Iya, dimulai dulu dari yang pertama, dari kitab Kejadian. Dengan memahami kitab Kejadian gitu ya, buah sulung dari kebenaran Alkitab, gitu ya, kitab Kejadian, maka buah-buah yang selanjutnya itu kita bisa pahami. Seperti itu ya. Itu untuk pekan depan ya. Jadi mari kita semangat belajar karena semakin lanjut pelajarannya akan semakin menarik ya. Seperti itu. makin seru. Oke, saya minta tolong Bill, tolong bukakan pelajaran Sabat petang Bill. Sahabat petang. Ya. Ya, paragraf Tolong bacakan paragraf kedua. kedua. Tidaklah ini ya. Ya. Tidaklah demikian. Selama 18 abad pertama sejarah Kristen, kebanyakan orang Kristen merasa sangat nyaman dengan nubuatan Alkitabiah. Dan ada tingkat kesepakatan yang besar tentang pekabaran-pekabaran kunci dari nubuatan-nubuatan tersebut. Inilah maksud Tuhan untuk itu. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seias kata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ya. Sebuah statement yang menarik dari Sean Boonstra dari penulis sekolah sahabat kita. Ya, Beliau melihat dalam sejarah gereja ya. Dan dalam sejarah gereja dari zamannya para rasul sampai abad ke-18, oke. Sekitar 18 abad, sekitar 1800 tahun, ya. Orang-orang Kristen itu kurang lebih tidak banyak perbedaan pendapat dalam belajar nubuatan. Oke. Jadi dari zamannya para rasul sampai abad ke-18, orang-orang Kristen itu waktu belajar nubuatan kurang lebih sepaham-sepaham aja kok, ya. Gitu ya, secara sejarah gereja. Kemudian Sean Boonstra mengutip 1 Korintus 1 ayat 10, ya. Sebagai dasar Alkitab bahwa kita ini harus bersatu, kita ini tidak boleh eh, apa istilahnya? Tidak boleh banyak berbeda pendapat tentang nubuatan menurut 1 Korintus 1 ayat 10. Saya mau tanya ke Bill ya. Menurut Bill, apakah Sean Boonstra sudah mengutip 1 Korintus 1 ayat 10 dengan benar? Apakah Sean Boonstra sudah mengutip 1 Korintus 1 ayat 10 sesuai dengan konteksnya? ya, saya rasa tidak sesuai dengan konteksnya ya dalam dalam kutipan ini ya, menghubungkan antara ayat ini dengan alasan dia bersatunya bersatunya nubuatan itu ya. Karena 1 Korintus 1 ayat 10 ini bukan berbicara tentang nubuatan, berbicara tentang persatuan jemaat. Ya, betul sekali ya. Ya, ini semacam sedikit kritik kepada Sean Boonstra ya. Tapi mari kita baca ayatnya. Kita baca Iya. ayatnya. 1 Korintus 1 ayat 11 sampai 13. Kita baca ayat selanjutnya ya. 1 Korintus 1 ayat 11 Sampai 13. sampai 13. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ya. Jadi jelas ya setelah kita baca ayat selanjutnya, ayat 11 sampai 13, Paulus ini merespon terhadap laporan yang dia terima. Dia dapat laporan dari keluarga Chloe gitu ya. Kalau jemaat Korintus itu sedang terpecah
atas pemimpin-pemimpin yang berbeda, ya kan? Ada yang bilang aku dari golongan Paulus, ada yang bilang aku dari golongan Apolos, ada yang bilang aku dari golongan Kefas, Kefas itu Petrus ya. Atau ada yang bilang, udah pokoknya kita Kristen itu golongan Kristus, nggak usah golongan-golongan mana, ada yang bilang gitu. Ya. Dan perpecahan di kalangan jemaat Korintus itu lebih didasarkan pada kepribadian, bukan pada pertikaian teologis. Iya, Perpecahan di jemaat Korintus ini. Seperti itu ya. Gitu. Jadi, dalam konteks langsungnya, dalam konteks 1 Korintus pasal 1, ya, perpecahannya itu bukan perpecahan tentang teologis, bukan perpecahan tentang penafsiran nubuatan, tapi perpecahan tentang pribadi ya, gitu. Ya. Tapi kita coba melakukan sedikit pembelaan terhadap Sean Boonstra gitu ya. Tadi kan kritiknya, tadi kritik. Sekarang kita coba sedikit melakukan pembelaan terhadap Sean Boonstra. Apakah Sean Boonstra benar-benar tidak bisa mengaplikasikan ayat ini ke pembelajaran nubuatan? Kalau memang konteks awalnya bukan tentang nubuatan, apakah sama sekali tidak bisa diaplikasikan ke penafsiran nubuatan? Bisa ditafsirkan ke penafsiran nubuatan. Bisa. Kenapa? Marilah kita membaca Alkitab dan biarlah Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Kita langsung praktekkan ya. Surat Korintus itu gak berhenti di pasal 1, saudara. Ya, kita baca 1 Korintus 12 ayat 10 dan 28. ayat 10. Ya, Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. ya. Itu ayat Kemudian ayat 28, 1 Korintus 12 ayat 10 ya. Sekarang ya, ayat 28. 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, tiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ya. Oke. Jadi kita jangan berhenti baca surat 1 Korintus di pasal pertama, ya. Kita lanjutkan ke pasal selanjutnya, ya, di pasal 12. Oke. Paulus itu melihat gereja bukan sebagai demokrasi. Oke, di pasal 12. Paulus juga bukan melihat gereja sebagai sebuah anarki. Anarki itu artinya tanpa kekuasaan ya, anarki ya. Sekarang kata anarki itu sering diartikan sebagai kekerasan. Bukan. Anarki itu artinya tanpa kekuasaan. Jadi gereja itu bukan demokrasi, gereja itu juga bukan anarki tanpa kekuasaan. Tapi Paulus memahami gereja itu sebagai sebuah tubuh. Oke? Gereja sebuah tubuh. Berarti semua anggota tubuh bekerja untuk kebaikan bersama. Itu ya, gereja itu seperti itu. Ya. Dan itulah kenapa ya, dalam pasal 12 itu Paulus bilang kan ada berbagai karunia tapi satu roh kan gitu ya. Ada banyak anggota tetapi satu tubuh. Ya kan itu maksudnya ya. Gitu. Dan dari berbagai karunia-karunia rohani yang ada di pasal 12, ya, Paulus itu menyebutkan nubuatan, karunia nubuatan sebagai salah satunya. Oke? Selain itu, ternyata di 1 Korintus 12 ayat 28, ternyata Paulus menempatkan nubuatan sebagai peringkat kedua setelah karunia kerasulan. Jadi peringkat pertama dari semua karunia-karunia roh itu apa? Karunia kerasulan itu peringkat pertama. Peringkat keduanya karunia apa? Karunia nubuat. Jadi ternyata dalam konteks persatuan jemaat, dalam konteks jemaat sebagai satu tubuh, ya, yang anggota-anggota tubuhnya itu punya berbagai macam karunia, di dalamnya itu nubuatan itu punya andil. Oke, jadi dalam konteks persatuan jemaat, menurut surat Korintus ternyata ada hubungannya dengan nubuatan. Nah, ini menarik. Kalau kita baca di pasal 1 ayat 10 memang bukan tentang itu. Tapi keseluruhan surat Korintus menyinggung juga sebenarnya tentang nubuatan. Jadi sah-sah saja kalau mau dihubungkan ke nubuatan. Gitu ya. Kita nggak berhenti di pasal 12. Kita lanjutkan ke pasal 13. Ya. 1 Korintus 13 ayat 2, Bil. Oke, 13. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan
Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Oke. Ini perikomnya tentang kasih ya. Kemudian saudara berpikir, kasih itu kan pelajaran triwulan lalu. Ini kan pelajarannya tentang cara mempelajari nubuatan. Udah, nggak usah bahas kasih lagi. Eits, jangan salah ya. Jangan salah. Kasih itu akan tetap kita bahas itu sampai kapanpun ya. Dan Iya, kita baru di pelajaran pertama triwulan ini, kita udah kembali lagi ke tema kasih gitu ya. Ya, tapi sebelum kita bahas tentang kasih ya, kita mau lihat strukturnya dulu. Strukturnya dulu gini. 1 Korintus 12 itu tentang karunia-karunia rohani. 1 Korintus 13 itu tentang kasih. 1 Korintus 14 kembali lagi ke karunia-karunia rohani. Jadi 12, 13, 14. Karunia-karunia rohani, kasih karunia-karunia rohani. Strukturnya seperti itu. Seakan-akan Paulus itu belum selesai berbicara tentang karunia rohani di pasal 12 dan masih mau ngomong lagi tentang karunia rohani di pasal 14. Oke. Tapi Paulus mau bilang bahwa yang paling penting bukan penggunaan karunia-karunia itu. Paulus mau bilang bahwa yang paling penting itu adalah kasih. Makanya kasih ditaruh di tengah-tengahnya. Di antara pembahasan tentang karunia-karunia rohani, di tengah-tengahnya ditaruh kasih sebagai yang paling penting. Oke? Ya. Dan ada beberapa orang yang mengutip 1 Korintus 13 ayat 2 itu untuk menyatakan bahwa nubuatan itu tidak penting. Salah, nubuatan itu bukan tidak penting. Nubuatan itu penting. Di pasal 12 sendiri Paulus baru bilang kok kalau nubuatan itu ada di peringkat kedua setelah karunia kerasulan. Jadi dari semua karunia rohani peringkat satu karunia kerasulan, peringkat dua karunia nubuat. Jadi jelas penting. Paulus bukan mau bilang bahwa karunia nubuatan itu nggak penting. Karunia nubuat itu penting. Tapi, nubuat yang tidak punya kasih itu nggak ada artinya. Ya, nubuat yang tidak punya kasih itu tidak ada artinya. Prinsip selanjutnya dalam belajar nubuatan harus dengan kasih, harus dengan kasih. Ya, kasih itu seperti apa? Baca ayat 4 sampai selanjutnya ya. Itu. Ya. Saya nggak akan jelaskan karena itu bukan topik kita ya. Tapi prinsip belajar nubuatan itu harus dengan kasih. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke pasal 14 ya. Dan kita nggak akan baca ayat-ayat yang di pasal 14 karena ini sangat panjang ya. Tapi di pasal 14 ayat 1 sampai 25 Paulus itu eh, istilahnya apa? Mempersempit lingkup yang mau dia bahas. Kalau di 1 Korintus 12 Paulus itu masih membahas semua karunia-karunia rohani, di pasal 14 Paulus itu hanya mau membahas karunia nubuat dan karunia bahasa roh saja. Oke, tadi di pasal 12 kan karunia rohani udah dibahas. Kemudian di pasal 13 terpotong dengan pembahasan kasih, pasal 14 kembali lagi kan ke pembahasan karunia roh. Tapi di pasal 12 semua karunia roh itu dibahas. Di pasal 14 hanya dua karunia saja yang dibahas, yaitu hanya karunia nubuat dan karunia bahasa roh di pasal 14. Dan inti dari 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 25 adalah karunia nubuatan lebih unggul daripada bahasa roh. Itu intinya. Sekali lagi, dalam 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 25, karunia nubuatan lebih unggul, superior dibandingkan dengan bahasa roh. Jadi ternyata kalau kita baca 1 Korintus sampai pasal-pasal selanjutnya ternyata nubuatan itu jadi salah satu tema yang utama ya. Dalam konteks persatuan jemaat sebagai satu tubuh, nubuatan itu adalah salah satu yang utama. Memang yang di pasal 1 bukan tentang itu, memang. Yang di pasal 1 itu tentang perpecahan karena kepemimpinan yang sifatnya lebih pribadi, bukan teologis. Memang pasal 1. Tapi dalam konteks keseluruhan kitab Korintus akhirnya bisa juga dihubungkan ke nubuatan. Perpecahan karena nubuatan itu ada di pasal-pasal selanjutnya ya. Jadi Sean Burstra tidak tidak mengutip ayat tadi di luar konteksnya. Karena Sean Burstra mengutipnya ternyata bukan hanya dalam konteks pasal 1, tapi ternyata dia mengutipnya dalam konteks satu kitab Korintus, satu surat Korintus. Nah, itu menariknya ya. Nah, ini begini saudara caranya belajar ini ya, belajar Alkitab ya. Seperti itu. Dan secara praktek dalam kehidupan berjemaat ya, memang harus ada persatuan di jemaat dalam hal nubuatan. Dalam hal tafsiran nubuatan itu harus ada persatuan. Bukan berarti dalam segala detailnya kita udah sepaham. Ya. Bukan berarti dalam segala detail kita udah sepaham, enggak. Bill juga tadi bilang, di antara para scholars kita, di antara para pakar Alkitab kita itu masih ada perbedaan pendapat tentang nubuatan dalam bagian-bagian detailnya. Oke, tapi dalam garis besarnya secara umum itu sepaham loh.
Ya bila betul ya, Ya, sepaham ya. Eh, Kalau untuk kitab Wahyu itu kan ada dua penafsir kita yang cukup ini ya, cukup otoritatif ya. Ada Ranko Stefanovic dan ada John Paulin gitu ya. ya, Ya, Ranko Stefanovic dan John Paulin berbeda pendapat dalam beberapa hal, dalam beberapa detail gitu ya. Tapi secara umum garis besar itu mereka sepaham loh tentang nubuatan. Jadi ada persatuan. Jadi ini bukan ngomong bahwa dalam setiap detail itu harus sependapat. Enggak, kita ini masih berproses dalam belajar. Jadi belum dalam segala hal kita bisa sependapat gitu. Kita masih berproses ya. Progressive revelation kan katanya gitu ya. Tapi secara umum harus ada persatuan dalam pemahaman nubuatan. Saya kasih contoh aja. Milenium, doktrin tentang masa 1000 tahun, Wahyu 20 gitu ya. Kita harus sepaham pemahaman milenium di gereja Advent itu gimana. Apakah milenium itu terjadi setelah kedatangan Yesus? Apakah milenium itu terjadi sebelum kedatangan Yesus? Apakah milenium itu ternyata bukan sebuah eh, periode yang literal, tapi ternyata hanya sebuah simbol rohani, misalkan? Nah, gereja kita itu harus sepaham loh tentang itu, ya. Dan meskipun ada perbedaan penafsiran antara misalkan pakar A, pakar B tentang detail-detail dari milenium, tapi masalah garis besar milenium itu sepaham. Ya, jadi secara umum ya kita bisa bilang memang harus ada persatuan dalam tubuh gereja kita tentang pemahaman nubuatan. Ya, terlepas dari detail-detail kecil yang mungkin masih ada perbedaan pendapat karena memang pemahaman kita masih harus dikembangkan terus di situ ya. Seperti itu. Ya. Ini cukup eh, sensitif topiknya memang ya. Tapi semoga saudara bisa pahami ya. Dan tadi kita kita gini ya, kita tadi hampir hampir ini ya, hampir terkejut dengan cara Sean Boonstra mengutip Alkitab gitu kan. Oh, tapi ternyata setelah kita baca lebih lanjut, oh ternyata itu maksud Sean Boonstra gitu ya. Ya, silakan Bil tanggapannya. iya. Apa namanya? Ya saya setuju ya. Ya, tapi mungkin kita harus pahami ya. Ya itulah kelemahannya ya, sekolah sahabat. Kan ada keterbatasan dalam jumlah lembar dan Iya, sebagainya iya. macamnya. Jadi mungkin Sean Boonstra nggak bisa menjelaskan kayak gini. Apalagi ya saya rasa ya dia udah cukup expert lah dalam masalah apa menerangkan tentang nubuatan gitu ya. Tidak mungkin dia membuat ini dalam kontroversial dan ini lolos pula uji masuk dalam sekolah Ya, kalau sahabat. sampai tadi dia itu mengutip 1 Korintus di luar konteks ya itu blunder besar itu. Dan Bukan blunder cuma besar dia, juga untuk editornya semua. siapa namanya saya lupa itu. Clifford Clifford Goldstein. Winston, Goldstein kalau nggak salah namanya ya. Clifford Winston ya. Iya, Dia associate editornya sekolah sahabat kita soalnya. iya. Iya. Dan eh ya dan BTW kalau teman-teman tahu mereka tulis buku tuh bareng tuh. Siapa? Sean Bulstra dan Clifford Putra Goldstein? sama Clifford Winston. Oh, oke. Buku Ada, apa, Bill? aduh aku lupa buku yang paling recent. Tadi dia masukin Oke. yang paling atas kalau nggak salah. Itu ditulis oleh mereka berdua. Nanti saudara baca, nanti saudara lihat lah. Jadi kalau mereka blunder ya dua-duanya blunder lah. Makanya tadi ya saya rasa nggak seperti itu. Dan apa namanya? Ini ya banyak orang terutama orang awam ya. Kalau ditanya nubuatan tuh ininya apa? Pasti nubuatan tuh langsung kayak gini. Pandangan gereja kita apa? Langsung gitu. Statement gereja kita apa? Seolah-olah gereja kita ini statement tuh enak gitu. Post di blog terus langsung keluar. Enggak, enak aja statement gereja kita tuh perundingannya panjang karena harus Iya, scholar. Nah, dalam perundingan apakah scholar tidak memiliki perbedaan? Pasti punya gitu. iya, Jadi saudara, ya itu harus kita edukasikan ya kepada orang awam, kepada kita bahwa gereja itu tidak tidak mudah dalam memberikan statement, saudara. Apalagi yang bersifat doktrinal dan tentang nubuatan. Ya, itu tidak mudah ya. Sehingga kalau itu ada perbedaan detail itu, ya kita harus akui bahwa ada perbedaan detail. Tetapi tetap saja garis besarnya itu akan sama. Kenapa itu penting? Sehingga nanti kalau misalnya ada orang atau ada ministry atau nah, ada iya, siapa gitu berbicara tentang sesuatu yang kok kalau kita bandingkan dengan sekolah-sekolah lainnya, garis merahnya itu nggak sama, benang merahnya itu nggak sama. Nah, itu kita mulai mulai bisa bertanya, ini dia dapat ini dari mana? Gitu. Ya itu sangat mudah ya. Ya kalau saudara baca tipenya Ranko Stefanovic itu biasanya dia buat tabel ya. Ini ngomong apa, ini ngomong apa, ini ngomong apa, ini iya, ngomong apa. Terus ya kurang lebih sama, tapi mungkin ini pilih yang ini pilih yang ini gitu. Ini artinya ini. Tapi kejadiannya kayaknya sama tentang ini gitu. Nah, itu penting saudara, itu penting dan bukan cuma nubuatan ya.
saudara belajar studi tulis skripsi pun saudara harus lihat lihat ini kan, lihat apa namanya previous studies gitu kan tentang tentang itu dan itu ya ada perbedaan itu wajar dan kita sebagai orang awam harus menerima perbedaan itu, tetapi harus dipersatukan dalam pemahaman yang sama tentang garis besar nubuatan. Saya rasa itu ya maksud dari Sean Boostrom mengutip 1 Korintus 1 ayat 10 dan terima kasih Mas Hansen sudah meluruskan ya, Sudah membela Sean sudah melakukan Bonstra. pembelaan, justifikasi terhadap Sean Boostrom. Iya. Itu ya itu bagus sekali. Ya, makasih Mas Hansen. Apa ada kutipan Bill yang mau disampaikan dari Nyonya White? Eh sejauh ini belum. Oh, Untuk yang belum ini ya. belum, untuk perbedaan ini belum. Iya. Oke. Sekarang mengenai nubuatan, Bill. Apakah nubuatan itu ada jenis-jenisnya? Dan kalau ada, apa saja jenis-jenisnya? Perbedaannya apa saja? Iya, ya kalau kita studi tentang nubuatan ya, biasanya yang pada umumnya ya itu adalah terbagi atas dua jenis nubuatan dan ini sangat penting ya di kita ketahui ini sangat penting, sangat-sangat penting kita ketahui. Nanti jangan sampai kita studi Alkitab tentang nubuatan lalu kita tercampur memakai prinsip ini untuk menjelaskan jenis nubuatan yang lain gitu kan atau apa. Nah, itu nanti kita pusing sendiri gitu. Nanti jadilah belalang helikopter gitu kan. Jangan ya, jangan. Nah, Ya, jadi pada umumnya itu adalah dua jenis nubuatan gitu ya. Dua jenis ini saya buat nubuatan. Jenis pertama itu adalah yang biasa kita sebut dengan nubuatan apokaliptik ya. Apokaliptik, nubuatan apokaliptik dan ya pada umumnya saya rasa yang kita bahas di sini itu adalah nubuatan apokaliptik ya jenisnya. Semoga sesuai yang apa yang saya bayangkan dari covernya dan dari judulnya iya, gitu ya. Saya belum baca sampai semua 13, tapi saya rasa kita belajar tentang nubuatan apokaliptik. Nah, contohnya apa Saudara? Nubuatan apokaliptik yaitu Daniel 2, Daniel 7 atau Wahyu 12 yang tadi Mas Yansan sebutkan gitu ya. Ini contohnya gitu lah ya, contoh-contoh nubuatan apokaliptik. Nah, nubuatan apokaliptik ini berbicara tentang apa sih? Identifikasinya apa sih? Jadi nubuatan apokaliptik ini biasanya itu dipenuhi dengan simbol-simbol penggambaran, ya kan? Eh, yang tidak umum atau tidak biasa. Contohnya, nah, saya bisa kasih satu. Contohnya logam yang disusun berlapis-lapis. Nah, itu kita tahu ya patung yang isinya logam berlapis-lapis. Apakah itu umum? Tidak, gitu kan? Tidak umum. Lalu misalnya binatang yang memiliki karakteristik binatang lain gitu. Disatukan jadi satu binatang. Apakah itu umum? Tidak, gitu ya. Termasuk tanduk-tanduknya dan segala macamnya, gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, nubuatan ini gitu ya. Nubuatan ini itu nubuatan ini cenderung ya. Itu bersifat linear, garis lurus ke depan. Maksudnya apa? Linear ini dia mencakup serangkaian kejadian ya dari peristiwa sang penulis pada saat si penulis itu nulis gitu ya hingga akhir zaman. Itulah dari makanya itu namanya apokaliptik gitu ya. Apokalips ya kan apokaliptik. Dan nubuatan ini itu adalah nubuatan yang tanpa syarat atau tidak bersifat kondisional terhadap pilihan manusia. Ya, dan nubuatan ini itu banyak juga orang merefer bahwa jenis nubuatan ini adalah cara Tuhan untuk mendeskripsikan kemahatauan Dia. Ya, begitu. Jadi tidak ada hubungan antara pilihan manusia. Maksudnya apa? Kalau saya besok makan nasi uduk, nanti Wahyu 12 artinya berubah. Atau kalau misalnya pemimpin dunia tiba-tiba bukan dia, berubah, yang menang siapa, tiba-tiba arti Daniel 7 berubah. Atau arti Wahyu 21 berubah. Nah, tidak seperti itu. Jadi, nubuatan apokaliptik ini adalah kemahatauan Tuhan yang dideskripsikan, gitu ya. Dan itu sudah bersifat final, kita bisa bilang seperti itu. Tidak dipengaruhi oleh pilihan manusia ataupun pilihan segelintir pihak gitu ya. Nah, dan ini harus dibedakan dengan nubuatan klasik gitu ya. Misalnya contohnya itu adalah
Yesaya, Hosea, Yeremia gitu ya. Sebagian dari Yesaya, Hosea, Yeremia yang itu lebih berfokus pada situasi saat itu. Ya. Seandainya raja begini begini begini, maka akan begini begini begini, gitu ya. Ya, Nah, itu ya, kan banyak tuh peristiwa di sepanjang nabi-nabi dan apa namanya raja-raja. Kalau raja berbuat seperti ini akan begini begini begini, gitu ya. Nah, itu adalah jenis nubuatan klasik. Sehingga nubuatan ini itu bersifat dari contohnya saja itu bersifat apa? Bersyarat, ya. Tergantung dari respons manusia. Sehingga apa aplikasinya? Nubuatan ini bisa memiliki apa ya namanya? Memiliki penggenapan ganda atau bertahap dalam sejarah. Nah, ini tadi saya lupa. Kalau yang ini berarti dia jenis nubuatan ini tidak memiliki penggenapan ganda. Ya, jadi nggak ada penggenapan gandanya. Ya, dia penggenapannya satu, itu yang dimaksud. Begitu kan? Dan apa namanya? Inilah dua jenis nubuatan ya yang biasanya dideskripsikan di dalam Alkitab dan yang kita pelajari ini adalah jenis nubuatan apokaliptik dan itu harus kita sangat sangat kita bedakan dengan jenis nubuatan klasik. Ya, mungkin itu secara garis besar Mas Jansen tentang dua jenis nubuatan. Gitu ya. ya, ya. Terima kasih ya Bila. Jadi saudara jangan mencampur adukan ini ya. Betul. Eh, Meskipun dia berasal dari sumber ilham yang sama, ya, dinafaskan oleh Tuhan yang sama, tapi jangan dicampur adukan. Nanti cara menafsirkan juga berbeda dua ini ya. Mm-mm. Eh, saya mau kasih contoh Bil untuk nubuatan klasik Bil. Ya, Tolong bukakan Yunus 3 ayat 4. Ya, 40 oke. hari lagi. Maka Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Iya. Pertanyaan, apakah nubuatan ini terpenuhi? Tidak. Tidak, Niniwe nggak ditunggang balikan setelah 40 hari, gitu ya. Kenapa? Karena orang-orangnya bertobat. Itulah maksudnya nubuatan bersyarat. Kalau Ya, mereka bertobat, tidak jadi digenapi. Kalau mereka tidak bertobat, maka digenapi. Ada syaratnya nubuatan ini. Ya, jadi ini juga nubuatan. Jadi bukan hanya Daniel 2, Daniel 7 yang nubuatan. Ini juga iya, nubuatan, tapi jenisnya lain. Inilah yang dimaksud dengan nubuatan klasik ya. Berkaitan dengan masa saat itu. iya, Sejaman dengan para nabi. Sejaman dengan masanya Nabi Yunus. Ya, bukan tentang masa depan yang jauh akhir zaman, bukan tentang seperti itu. Dan bersyarat, itu nubuatan klasik ya. Gitu ya. iya, Jadi semoga saudara-saudara bisa memahami ya, dan ini kunci dalam kunci. mempelajari nubuatan. Benar-benar kunci banget ini. Ya, Iya. ya. Oke, kita lanjutkan Bill. Mari kita baca Ya, Yesaya 55 ayat 9. Yesaya 50. Ayat 9. Seperti tinggi oh, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Iya. Eh, Hikmat Tuhan itu tinggi gitu ya. Ya. Jauh dari kita. Saya mau sampaikan beberapa ilustrasi untuk mencoba menggambarkan jauhnya hikmat Tuhan dengan hikmat kita. Oke? Eh, kita coba bayangkan saya ya beradu lompat. Siapa pemain basket paling hebat sekarang, Will? Oh, itu nanti saya memicu perdebatan. Memicu. Menurut Bill aja. Kita bukan mau masuk ke situ. Oh, Menurut Bill aja. kalau berbicara lompat ya, lompat ya saya rasa siapa ya? Anthony Edwards kayaknya Anthony Edwards itu Oke, lompatannya lumayan tinggi. Anthony Edwards ya. Kita Anthony close ya. Edwards. Ah ya Anthony Edwards ini lompatnya tinggi. Boleh lah, itulah kita pakai dia Oke, ya. tinggi ya. Tinggi. Oke. Saya Jansen Bernirian Simatupang, oke, beradu lompat dengan Anthony Edwards. Ya, Anthony Edwards ya mungkin Bill tahu berapa tinggi lompatannya. Ya, Sekitar aja. wah tinggi banget lah ya. Mungkin 4 meter bisa mungkin kalau dia extend tangannya gini
bisa 3 meter lebih ya Oke, 3 kalau meter. lihat Kita contoh. anggaplah 3 ya. Tiga. Heeh. Round number ya, 3 meter. Oke. Nah, saya ya anggaplah nggak segitu jauh lah gitu ya. Kita nggak sebut angka. Tahu. Kita nggak sebut angka tapi jauh lah gitu ya. Nah, kira-kira kalau saudara lihat saya dan Jonathan Edwards, Anthony Edwards, Iya, Anthony Edwards melompat di saat yang sama di tempat yang sama, kerasa nggak perbedaan jauhnya? kerasa Kerasa nggak? sekali, kerasa Langsung sekali ya. langsung terlihat sekali ya, langsung terlihat Iya, sekali. Oke, segitulah jauhnya perbedaan saya dengan Anthony Edwards. iya, Tapi gimana kalau kasusnya kita ganti? Gimana kalau kasusnya bukan tentang bola basket? Gimana iya. kasusnya kalau saya dan Jonathan Edwards berlomba untuk lompat sampai ke bulan? Ya Kerasa nggak ada. jauh lagi nggak? Iya, nggak kerasa karena dulunya nggak nyampe, jauh sekali. Nggak ada bedanya. Iya. Kalau dalam hal basket, saya dan Jonathan Edwards, saya dan Anthony Edwards, saya nggak ngerti basket ya, jadi saya sering salah nama ya. Oke, dalam hal basket, saya dan Anthony Edwards, itu ya kelihatan sekali bedanya jauh. Tapi kalau kita sama-sama mau lompat ke bulan, nggak ada bedanya. Mungkin dia sama saya levelnya sama-sama aja kalau mau lompat ke bulan. Iya, Nggak ada bedanya, gitu ya. Itu. Nah, jauh kita ke Tuhan itu bukan seperti jauhnya saya ke Anthony Edwards. Saya ke Anthony Edwards tuh jauhnya jauh sekali, tapi masih bisa terukur. iya, Jauhnya kita ke Tuhan tuh seperti jauhnya kita mau lompat ke bulan. Nggak terukur jauhnya, iya. gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada peribahasa yang bagus tuh, bagaikan punduk merindukan bulan. Nah, Ya itu. Ilustrasi lain lagi. Bayangkan di sini Bill diskusi sekolah sahabat dengan seorang anak berusia 2 tahun. Kelihatan jauh nggak perbedaan pemahamannya? jauh lah pasti orang 2 tahun. Pasti jauh. 2 tahun itu bahkan belum lancar berbicara. Bisa berbicara tapi nggak sepenuhnya gitu kan? Iya, Ya kan? Tapi Bill dengan anak umur 2 tahun ini, kalau dibandingkan dengan Tuhan, levelnya sama-sama aja sebenarnya, nggak jauh beda. iya, nggak ada apa-apanya. Iya, jadi antara Bill dengan anak umur 2 tahun ini sangat jauh, tentu saja sangat jauh. Tapi begitu bandingannya Tuhan, ya akhirnya saat jadi selevel. Iya. Ya gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kita bayangkan kalau kita mau ngomong ke anak umur 2 tahun tuh gimana sih kita ngomongnya? Apakah kita akan ngomong tentang eksegesis gitu? Nggak, kita akan sederhana sesederhana mungkin sampai Ya, dia ngerti. oversimplified gitu ya. Iya. Teramat sangat disederhanakan sampai dia ngerti. Dan itu pun kadang-kadang dia masih nggak ngerti. Iya. Kita udah teramat sangat sederhanakan, itu pun kadang-kadang dia masih nggak ngerti. Itu ngomong sama anak umur 2 tahun. Nah, Tuhan ngomong ke kita lebih lagi dari itu. Maksudnya gini, bukan berarti Tuhan tuh nggak mau ngomong ke kita. Bukan berarti Tuhan itu tidak mau, apa istilahnya, berkomunikasi dengan kita. Tuhan mau. Tapi untuk berkomunikasi dengan kita, Tuhan itu harus mengoversimplify, menteramat sangat sederhanakan omongannya, dan itu pun kita masih nggak ngerti. Jadi mungkin kita ya ada yang merasa, aduh, nubuatan ini sulit sekali gitu kan. Itu sudah disederhanakan gitu Iya. ya. Itu sudah disederhanakan gitu. Jadi Tuhan itu sudah oversimplified, sudah teramat sangat menyederhanakan nubuatan itu ke kita dengan bahasa yang kita bisa mengerti, tapi bagi kita itu masih rumit. Sama seperti kita ngomong ke anak umur 2 tahun bahkan lebih lagi. Itulah jauhnya hikmat kita dengan hikmatnya Tuhan, ya. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, itu yang perlu kita pahami ya. Semoga ilustrasi tadi ya tentang lompat, tentang ngomong dengan anak berdua tahun bisa membantu kita untuk mengerti. Jadi, kalau kita lihat nubuatan ini sulit, saudara jangan pikir Tuhan ini ya sengaja persulit-sulit kita nggak mau bikin gampang. Enggak. Itu sudah disederhanakan, teramat sangat disederhanakan. Tapi kita masih memang belum ngerti aja gitu. Saking jauhnya itu. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan, Bil. Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Mazmur 130. 39 ayat 1 sampai 6. Oke. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan.
Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku. Pengetahuan itu terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Oke. Lanjut, Bil. Mazmur 147 ayat 5. Mazmur 147 ayat 5. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Oke, lanjut lagi. Roma 11 ayat 33. Roma 11 ayat 33. Eh, 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Oke, terakhir 1 Yohanes 3 ayat 20. 1 Yohanes. eh, Yohanes 3, 20. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Ya, saudara baca lagi ayat-ayat ini ya, saudara hayati. Ya, jadi kita memang tidak akan pernah sepenuhnya memahami pikiran Tuhan. Ya, karena kita terbatas, kita tidak maha tahu, tapi Tuhan itu tidak terbatas dan Tuhan itu maha tahu. Ya, jadi kita tidak akan pernah sepenuhnya memahami pikiran Tuhan. Ya, itu cara kita untuk bisa humble, rendah hati dalam belajar nubuatan gitu ya. Karena mungkin ada beberapa eh, istilahnya orang ya yang mempelajari nubuatan itu dengan presuposisi, dengan anggapan bahwa saya sudah paham segala sesuatu gitu loh. Iya, Ya, seakan-akan memang pikiran Tuhan itu kita udah bisa pahami sepenuhnya, seakan-akan gitu caranya belajar nubuatan seperti itu. Ya itu salah gitu ya. Bukan seperti itu cara belajar nubuatan. Cara belajar nubuatan itu adalah kerendahan hati, sadar bahwa kita tidak akan pernah bisa sepenuhnya memahami pikiran Tuhan karena Tuhan itu tidak terbatas dan Tuhan itu maha tahu, ya gitu ya. Nah, tapi ini kan menimbulkan problem gitu ya. iya. Kalau memang kita tidak akan pernah sepenuhnya memahami pikiran Tuhan, berarti Apain? sia-sia dong belajar nubuatan kalau kita nggak akan paham gitu. Iya. Kemudian saudara akan mulai patah semangat ya. Baru di pelajaran Baru di pertama. pelajaran pertama udah dipatahkan semangatnya gitu. Ya, Wrong enggak, move. ini bukan mau mematahkan semangat saudara. Ya, kita buka 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15. Kita kembali lagi ke sini. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15. Oke. Tapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Oke, perhatikan. Menurut 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15, ya, apakah tujuannya kitab suci? Ya, tujuannya kitab suci adalah memberi hikmat, menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Oke, tujuan kitab suci adalah memberi hikmat, menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Maksudnya gini, kita memang tidak akan pernah mengerti segalanya, gitu ya. Hikmat kita itu seperti kita mau lompat ke bulan kalau dibandingkan dengan Tuhan. Hikmat kita dengan Tuhan itu seperti orang dewasa atau seorang profesor bicara dengan anak umur 2 tahun dan bahkan lebih lagi dari itu jauhnya. Jadi kita memang tidak akan pernah mengerti segalanya, tapi kita bisa mengerti sebagian. Oke? Kita bisa mengerti sebagian. Dan menurut 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15, dari sebagian yang kita mengerti itu sudah cukup untuk memahami apa yang diperlukan untuk keselamatan kita. Meskipun kita nggak mengerti segalanya, ya, tapi dari sebagian sangat kecil yang kita mengerti itu sudah cukup untuk keselamatan kita. Sudah cukup untuk memberi hikmat, sudah cukup untuk memberi kita, menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Ya, makanya dalam teologi reformasi ya, bapak-bapak reformasi itu punya doktrin kalau nggak salah namanya clarity of the scripture ya. Alkitab itu jelas dalam segala hal yang berkaitan dengan keselamatan. Meskipun Alkitab belum jelas dalam segala hal detail-detailnya,
bagi kita, tapi Alkitab itu sudah jelas dalam segala hal yang berkaitan dengan keselamatan. Itu kita bisa yakin dengan pasti. Ya. Jadi, sebagaimanapun terbatasnya kita, jangan takut. Karena kita pasti bisa mengerti sebagiannya dan sebagiannya itu sudah cukup untuk memberikan kita hikmat menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus, termasuk dalam mempelajari nubuatan ya. Dan jangan dipikir mempelajari nubuatan ini cuma masalah timeline gitu ya, bikin kronologi waktu, enggak. Mempelajari nubuatan ini langsung berkaitan nanti dengan Injil itu sendiri, kabar baik itu sendiri, keselamatan. Iya. Dan bagian-bagian nubuatan yang berkaitan dengan itu, kita sudah paham. Dan itu cukup, meskipun kita mungkin, ya dan pasti belum bisa memahami semua detailnya ya. Ya contohnya misalkan Daniel 11, Raja Negeri Utara, Raja Negeri Selatan gitu ya. Itu sangat sulit itu. Salah satu pakar Alkitab kita ya dari gereja Advent, pakar bahasa Ibrani dan eksegesis Perjanjian Lama, Jokes Duhan, itu bahkan sampai bikin satu buku khusus untuk Daniel 11. Dia sudah bikin komentari untuk kitab Daniel, tapi khusus Daniel 11-nya dia bikin lagi buku yang lebih tebal dari komentarnya tentang kitab Daniel. Judulnya Daniel 11 Decoded. Dan itu pun dikritik sama Roy Gen. Roy Gen itu ada bikin satu jurnal, Roy Gen itu pakar kita yang lain, pakar perjanjian lama kita yang lain dari gereja Advent, itu mengkritik sebagian kecil dari isinya tulisannya Jokes Tuhan ini. Artinya ada detail-detail itu memang sangat sulit gitu dan mungkin ya mungkin sampai nanti akhir zaman gitu baru kita mengerti gitu ya maksudnya apa. Oh, ya, pada saat kita terjadi ya baru Pada oh. saat itu terjadi gitu. Hmm, Tapi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan ya itu kita sudah mengerti dan itu sudah cukup sudah cukup. ya. Dan ini yang harus membuat kita lebih tenang. Tenang dalam ketidakpengetahuan kita dan tenang untuk tinggal dalam pengetahuan Allah. Ya, mungkin ada ego dari kita untuk pengen mengetahui segala sesuatu gitu ya, mungkin ya. Tapi belajarlah nubuatan dengan hati yang terbuka, belajarlah nubuatan dengan ya kita kita bersandar aja pada pengetahuannya Allah. Itu sudah sangat menjamin kok bagi kita kok. Ya, seperti itu. Silahkan ya tanggapannya. Iya. Ya, apa namanya, itu contoh yang sangat bagus ya dari Mas Yansen tentang perbedaan pendapat, dan itu ada hubungannya dengan yang kita baru pelajari eh, barusan gitu ya, tentang perbedaan pendapat. Dan kadang-kadang saya kalau udah mumet nih, karena kan kita belajar. Ya, Kadang-kadang saya tuh kalau udah mumet, saya pertanyaannya, apakah ini sangat penting bagi saya untuk mengetahui hal ini sekarang? Sekarang, apakah ini sangat penting? iya, Atau ini sebenarnya akan nanti baru terjadi? Nah, kadang-kadang kerendahan hati itu penting ya. Kadang-kadang kita udah belajar, Wahyu atau Daniel, oh ini dapat, ini kelihatan, oh ini jelas, terus habis ini mentok. Terus kita kesal iya, gitu. Kita kesal. iya, Kesal. Akhirnya usaha kita jangan nanti ujung-ujungnya jadinya cocokologi. Ada banyak yang seperti itu ya. Karena egonya jadi akhirnya mencoba cocokologi terhadap situasi sekarang, berpikir bahwa kita harus tahu yang sekarang ini gitu ya. Dan pertanyaannya apakah ini penting untuk saya ketahui? Pertanyaan kedua yang lanjutannya dan sama dengan itu adalah apakah kalau saya mengetahui ini tuh penting untuk keselamatan saya gitu. Apakah itu? Ya, kalau itu sebenarnya tidak relevan atau itu tidak, saya tak udah tahu yang benar itu yang mana, saya rasa itu akan kita ketahui nanti ya pada saat itu terjadi. Jadi sebenarnya nggak ada masalahnya. Tapi itu tidak dalam menutup diri dalam pembelajaran gitu ya. Jadi jangan berpikir ya udahlah nanti aja tunggu semuanya terjadi baru saya pilih. Wah kalau kayak gitu mah udah tunggu telat ya. Tadi di awal nggak jadi nggak berguna lah kan, itu kan yang mendengar ya kan. Itu kan iya, untuk berfungsi untuk kita gitu. Jadi kalau kita nggak baca dan mengerti ya ya udahlah nggak selamat gitu kan. Dan itu iya. penting ya. Dan ada satu kutipan ya untuk ini bagus sekali kutipannya. eh ada dua lah, ini saya ambil dua ya. Ntar. Nah, firman Tuhan seperti karakter pengarangnya menyajikan misteri yang tidak akan pernah dapat dipahami sepenuhnya oleh makhluk yang terbatas. Namun Tuhan telah memberikan bukti yang cukup dalam kitab suci untuk tentang otoritas ilahi mereka. Keberadaannya sendiri, karakternya, kebenaran firman-Nya ditetapkan oleh kesaksian yang menarik bagi akal budi kita. Dan kesaksian ini berlimpah. Memang dia tidak menyingkirkan kemungkinan keraguan. Iman harus didasarkan pada bukti, bukan demonstrasi. Mereka yang ingin ragu memiliki kesempatan, tetapi mereka yang ingin mengetahui kebenaran menemukan dasar yang cukup untuk beriman. Nah, ini penting ya. Alkitab menyikapkan kebenaran dengan kesederhanaan dan adaptasi terhadap kebutuhan dan kerinduan hati manusia yang telah mencengangkan dan memikat pikiran yang paling terpelajar, sementara bagi yang rendah hati dan tidak berbudaya juga menjelaskan jalan hidup. Orang-orang yang berjalan di jalan meskipun bodoh tidak akan tersesat di dalamnya. Yesaya 35 ayat 8.
Itu kayak kita ya, bodoh. Ya. Tetapi tidak ada anak yang perlu salah jalan. Tidak seorang pun pencari yang gemetar perlu gagal berjalan dalam terang yang murni dan suci. Semakin kita menyelidiki Alkitab, semakin dalam keyakinan kita bahwa itu adalah firman Allah yang hidup. Dan akal budi manusia tunduk di hadapan keagungan wahyu ilahi. Education halaman 169, 169 dan 170. Ya mungkin cukup ini aja kutipannya. Dan saya rasa itu ya, kadang-kadang kita bingung juga ya Mas Jansen ya. Kita belajar bingung, habis itu kita akhirnya kita apa? Kagum sendiri gitu. Wah, dapat ini artinya apa gitu. Oh, paham gua. Maksudnya apa? Ya itu kekaguman terhadap keagungan wahyu ilahi itu ya. Dan ya itulah enaknya belajar Alkitab ya. Bingung dan mengerti itu enaknya. Kepuasannya itu ada di situ gitu. Mungkin itu, Mas Jansen. Iya. Ya, Alkitab itu adalah makanan rohani gitu ya bagi kita ya. Ya. Kalau memang semuanya itu langsung bisa kita pahami gitu ya, kita akan merasa cukup dan kita nggak akan datang lagi ke Alkitab Mm-mm. gitu ya. Kenyataan kalau kita belum paham itu adalah sebuah panggilan gitu kan. Oh berarti besok harus belajar lagi, lusa Ya. belajar lagi, tulat belajar lagi, tubin belajar lagi. Ya. Tulat itu H+3, tubin itu H+4 gitu ya. Mungkin ada yang belum tahu ya. Gitu ya. Seperti itu. Eh ya. Dan mungkin untuk penutup ya, Mm-mm. sebuah pertanyaan juga bagi kita. Kenapa nubuatan harus dalam bentuk simbol? Gitu ya. Dalam konteks ini secara khusus kitab Wahyu. Kenapa kitab Wahyu itu harus dalam bentuk simbol? Ya, pelajaran sekolah sahabat kita bilang, ya, kalau kitab Wahyu itu bukan dalam bentuk simbol, ya, maka kitab Wahyu itu akan mengkritik kerajaan Roma itu dengan bahasa yang sangat jelas. Dan kalau pemerintah Roma tahu itu, pemerintah Roma akan murka dan penganiayaan kepada orang Kristen akan makin ganas lagi. Ya, jadi itu disampaikan dalam bentuk simbol supaya hanya yang mau belajar yang mengerti, ya, dan kritiknya kepada pemerintah Roma itu nggak akan langsung jelas. Jadi pemerintah Roma nggak akan langsung marah dengan kitab ini. Itulah kenapa kitab Wahyu disampaikan dalam bentuk simbol. Itu adalah satu pandangan yang bagus dan sangat mungkin. Ya. Tapi saya mau menawarkan satu alternatif pandangan lagi. Karena pandangan tadi itu hanya menjawab tentang kitab Wahyu, belum menjawab kitab Daniel kan, gitu ya. Nah, kenapa nubuatan apokaliptik itu harus disampaikan dalam bentuk simbol? Itu sebenarnya adalah masalah genre, saudara-saudara. Gitu ya, ada masalah genre. Kitab atau tulisan-tulisan Yahudi yang bergenre apokaliptik itu bukan cuma Daniel dan Wahyu sebenarnya. Ya. Di era intertestamental itu adalah era antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Antara Maleaki sampai Yesus itu ada era 400 tahun itu ya. Itu yang disebut dengan era intertestamental, era antar perjanjian, antar testamen gitu ya. Pada periode intertestamental itu lebih dari belasan kitab ditulis yang genrenya apokaliptik. Lebih dari belasan. Saya nggak bilang kitab-kitab itu benar secara doktrin. Oke? Jangan salah pahami maksud saya. Saya nggak bilang kitab-kitab itu benar secara doktrin, tapi yang saya maksud adalah secara genre mereka genrenya sama. Genrenya adalah tulisan-tulisan yang menggunakan simbol. Dan kebanyakan itu didasarkan pada kitab Daniel ujung-ujungnya. Ya, jadi mereka mengambil referensi dari kitab Daniel, kemudian mereka bikin tulisan baru lagi pada era intertestamental. Seperti itu. Ya. Dan bagi orang Yahudi, ya, pada eranya Daniel, kemudian bagi orang Yahudi abad pertama gitu ya, genre itu adalah genre yang umum. Ya, simbol-simbolnya juga adalah simbol-simbol yang kurang lebih bisa dipahami pada era mereka. Gitu ya. Nah, sekarang tantangannya adalah kita yang berjarak sekitar 2000 tahun dari zaman penulisan. Ya. Kita ini sudah tidak akrab dengan tulisan apokaliptik. Zaman sekarang sudah jarang tulisan yang genrenya apokaliptik. Ya kan? Kemudian simbol-simbol zaman itu udah beda dengan simbol-simbol zaman sekarang. Jadi mungkin kita nggak paham. Nah, disitulah perlunya eksegesis untuk memperkecil jaraknya itu. Ya, jadi dengan kita belajar dari bahasa asli, kita udah memperkecil jarak. Karena dengan mempelajari terjemahan tentu itu ada jarak gitu ya. Meskipun itu baik tapi ada jarak. Terus dengan melihat konteks budaya zaman itu, ya itu kita memperkecil jarak, ya. Dan membandingkan dengan Alkitab itu sendiri. Biar Alkitab menafsirkan dirinya sendiri itu juga memperkecil jarak. Itulah eksegesis gitu ya. Dari situ kita yang udah berjarak 2000 tahun berbeda waktu dan kita yang berbeda tempat juga dari nubuatan itu, kita bisa jadi memahami nubuatan itu dengan lebih akurat lagi. Gitu ya. Jadi apokaliptik ini adalah sebuah genre, ya, gitu. Dan mari kita mengapresiasinya dan akan banyak sekali kebenaran-kebenaran indah yang akan kita temukan
di dalamnya ya. Seperti itu ya. Tadi saya mau ngomong apa ada sesuatu di pikiran saya lupa ya. Karena saya lupa, kita cukupkan aja sampai di sini. Silakan Bil. Iya, terima kasih Mas Hansen ya. Ini pelajaran yang bagus sekali ya bagi kita. Ya, saya rasa ini pelajaran pertama yang memberikan kita jalur yang tepat lah ya dalam belajar tentang nubuatan gitu Oh ya. iya, saya ingat saya mau ngomong apa. Apa tuh? Saya mau kasih satu simbol bukan dari Alkitab. Dan Ah, saudara akan langsung mengerti apa maksudnya. Bill gak usah jawab karena ini sensitif. Tapi saudara-saudara pasti ngerti apa maksud saya. Saya akan sampaikan satu kata dan saudara akan ngerti saya maksudnya apa. Tikus. Oke? Ya. Kita hidup dalam waktu dan tempat yang kontemporer dengan simbol itu. Kita hidup di Indonesia pada tahun 2025. Kita ngerti tikus maksudnya apa. Kalau saya mau bikin tulisan apokaliptik, ya tentu saja itu gak diilhamkan tentunya ya. Tapi kalau saya bikin tulisan apokaliptik dengan menggunakan simbol tikus, kemungkinan orang Indonesia yang hidup di tahun 2025 itu ngerti. Nah, iya, kayak gitulah. Nah, waktu itu tulisan tuh bukan hanya masalah genre, tapi memang diilhamkan betul, diilhamkan oleh Tuhan, ya. Tapi secara genre itu menggunakan genre yang umum pada zaman itu. iya, Simbolnya juga simbol yang umum pada waktu dan tempat saat apa tulisan itu dibuat gitu. Nah, masalahnya kan kita udah terpisah dari situ. Terpisah jarak, terpisah waktu. Nah, itulah makanya perlu metode penafsiran, eksegesis dan lain-lainnya. Ya, iya, saya rasa tikus tadi itu sangat membantu. iya. Tikus dan kepala babi ya. Dan kepala babi ya, kepala babi. Betul. Oke, ya. Tapi ya itu bagus ya, ilustrasi yang sangat bagus. Langsung kalau saudara nanti bagi guru-guru kelas sahabat bingung masuk Mas Ersan apa terhadap genre, sebutkan aja dua itu, pasti mereka tahu. Gitu ya. Iya, Apalagi kelas orang muda. Oke, kita masuk ke bagian akhir Mas Ersan, saran poin diskusi. iya. Tadi di awal saya kasih satu kasus ya, satu orang pembicara, satu orang penulis yang membuat kesalahpahaman. Itu Iya, bisa jadi kasus yang menarik untuk disampaikan di kelas masing-masing. iya. Tapi kalau saudara tahu ada kasus lain yang mungkin terjadi di jemaat saudara, Aduh, jangan sebut nama tapi. ya, itu bisa diadres. Iya, di Ya, draft kalau saya kan tadi kasusnya. itu kasusnya ya ada lah pembicara dari tahun 90-an gitu ya yang kayak gitu ya. Tapi kalau ada kasus yang langsung dekat dengan saudara bisa jadi contoh ya. Karena saya rasa pelajaran ini ditujukan untuk apa ya? Untuk meminimalisir hal-hal seperti itu terjadi Iya, iya, gitu meminimalisir ya. Jadi belakang helikopter. bagus kalau dimulai langsung dengan kasus salah tafsir Iya, gitu ya. Gitu. Kalau saya pakainya adalah penyalah tafsiran terhadap Wahyu 9 ya. Bagaimana dia mengira bahwa belalang itu adalah helikopter karena bentuknya mirip. Ya, dan dari situ dia mengira bahwa perang Teluk Pertama itu sudah dibuatkan. Ya, itu tidak tepat, ya. Dan menurut Wahyu 1 ayat 3 dalam grammar bahasa Yunaninya, kitab Wahyu itu adalah kitab yang ditujukan, dimaksudkan untuk langsung dipahami oleh pembaca aslinya. Oke, berbeda dengan kitab Daniel. Kalau kitab Daniel itu dimeteraikan. Jadi kitab Daniel itu memang tidak dipahami bahkan oleh Daniel sendiri yang nulis. Daniel sendiri nggak paham. Oke, kitab Daniel itu ditujukan untuk dipahami pada waktu dan tempat yang lain, pada akhir zaman. Ya, kitab Daniel itu seperti itu. Tapi kalau kitab Wahyu enggak. Kalau kitab Wahyu itu adalah kitab yang ditujukan untuk langsung dipahami oleh pembaca aslinya, gitu ya. Dan pembaca aslinya nggak akan paham tentang helikopter, itu yang pasti ya. Tapi kalau saudara pakai contoh yang lain, ya monggo. penjelasannya harus lain lagi ya. Tapi pakai contoh yang ini aman, pakai contoh yang lain juga bagus kalau ada di jemaat saudara ya, gitu. Oke. Oke, Kemudian ya prinsip dalam belajar nubuatan ya. Itu saya ada kutip beberapa ayat, ada Matius 5 ayat 18, kemudian ada 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17, kemudian ada Lukas 24 ayat 27 ya. Kemudian ada Wahyu 12 ayat 7 sampai 12 ya. Tapi kalau mau dirangkum prinsipnya adalah perhatikan detailnya sampai huruf terkecil sampai goresan terkecil, perhatikan detailnya. Kemudian perhatikan keseluruhan Alkitab, pembacaan total dari Alkitab ya. Dan jangan mengutip Alkitab keluar dari konteksnya gitu. Kemudian harus berpusat pada Kristus, harus berpusat pada Kristus. Setelah itu harus dibaca dalam grand narasi, narasi besar dalam meta naratif pertentangan besar. Ya. Saya rasa ini kalau benar-benar kita pegang ya, ini sudah sangat mengurangi probabilitas kita untuk salah tafsir gitu iya. ya. Untuk nomor dua. Kemudian
Selanjutnya ya jenis-jenis nubuatan. Ya, ada nubuatan klasik, ada nubuatan apokaliptik. Ya, harus paham perbedaannya ya, dan jangan sampai tercampur aduk ya. Nah, karena cara menafsirkan dua nubuatan itu berbeda. Yang satu bersyarat, yang satu tidak bersyarat, gitu kan? Kemudian yang satu berkaitan dengan masa saat itu, yang satu berkaitan tentang akhir zaman. Ya, Ya, kemudian yang satunya itu ada penggenapan berganda, yang satunya nggak ada penggenapan berganda. Ya, jadi harus paham bedanya. Dan saya rasa ini banyak loh yang belajar buatan tapi belum paham bedanya ini terus mereka bingung sendiri gitu dalam belajar buatannya iya, itu. Kemudian, nah ini menarik nih ya, mengenai kesepakatan dalam interpretasi dalam penafsiran nubuatan. Penulis sekolah sahabat kita mengutip 1 Korintus 1 ayat 10 ya. Harus ada persatuan gitu ya, jangan terpecah belah ya. Dan kalau itu dihubungkan ke 1 Korintus pasal 12 sampai 14, oke, harus dihubungkan sampai pasal 12 dan 14, maka itu bisa diaplikasikan ke nubuatan ya. Jadi dalam penafsiran nubuatan ya memang sebagai satu tubuh kita harus ada kesatuan pemahaman lah dalam nubuatan. Ya tentu bukan dalam segala detailnya ya karena masih ada banyak hal yang kita harus pahami, yang masih kita harus pelajari, progressive revelation. Tapi secara garis besar harusnya ada kesamaan pemahaman dalam nubuatan dalam satu tubuh gereja. Ya karena kalau semua orang tidak setuju tentang segala sesuatu gitu, mau jadi apa gitu kan? iya, Iya. Para para pakar itu juga nggak setuju dalam satu dua hal detail, tapi mereka bukan nggak setuju dalam segala sesuatu gitu. iya, Ada kesamaan kesamaan pemahamannya dan itu adalah hal yang baik gitu ya. Itu kemudian mengenai keterbatasan pengetahuan kita ya. Ya itu seperti kita mau lompat sampai ke bulan, itu seperti orang mau seperti seorang profesor mau bicara ke anak umur 2 tahun bahkan lebih lagi ya seperti itulah jauhnya hikmat kita dengan Tuhan ya. Tadi ayat-ayatnya sudah saya kutip ya. Eh, yang utama ya Yesaya 55 ayat 9 itu ya yang utama. Tapi jangan justru jadi patah semangat ya. Karena menurut 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15 ya, eh, apa yang kita pahami meskipun sedikit, meskipun kita nggak bisa paham segala sesuatu, tapi sedikit dari yang kita pahami itu sudah cukup untuk memberikan kita hikmat kebijaksanaan untuk menuntun kita kepada keselamatan. Sudah cukup. Jadi untuk keselamatan pengetahuan kita yang sedikit itu sebenarnya sudah cukup. Itu ya, seperti itu. Kemudian poin terakhirnya, ya kenapa harus dengan simbolnya gitu ya? Khusus untuk kitab Wahyu mungkin bisa dijawab karena itu untuk menghindari penganiayaan yang lebih lanjut dari pemerintah Roma. Disampaikan dengan simbol supaya pemerintah Roma nggak mengerti dan mereka nggak semakin marah gitu kan. Itu sangat mungkin. Tapi juga ini masalah genre sebenarnya. Ya masalah genre. Genre apokaliptik itu adalah genre yang umum pada orang Yahudi di zaman kuno dulu. Ya, seperti itu ya. Ini pelajaran sangat indah yang mungkin bisa disampaikan di poin ketujuh, cicipan ke pelajaran selanjutnya ya, bahwa kita akan mulai dari kitab Kejadian. Kita harus membandingkan dengan keseluruhan Alkitab, tentu, tapi kita harus mulai dari awal dong, ya. Mulai dari Reshit ya, mulai dari awal, ya. Kitab Kejadian sebagai sebagai buah sulung. Saya bilang itu buah sulung dari semua kebenaran Alkitab, ya. Sebagai seedbed of all theology, kitab Kejadian. Mulai dari situ. Ya, dari kitab Kejadian nanti kitab Keluaran akan semakin terang. Dari kitab Keluaran terang nanti semuanya akan semakin terang ya dan termasuk Daniel, Wahyu dan lain-lain ya. Tanpa belajar kitab Kejadian, saya rasa kita akan buntu ya dalam belajar Daniel dan Wahyu itu jelas saja itu. iya, Ya, iya. sampai situ Will. Silahkan. Iya, karena memang dari kitab Kejadian kan langsung terlihat ya tema pertentangan besarnya itu seperti apa gitu ya. Jadi Ya, benar kata Mas Hansen, kita akan mulai dari kitab Kejadian dan itu pelajaran untuk sahabat depan. Ya saudara, inilah pelajaran kita untuk sahabat ini ya. Sangat menarik sekali. Saya rasa ini ya Sean Mustra cukup bagus ya. Dia merangkai di awal ya. pelajarannya Walaupun tadi ada memotivasi satu yang ini ya, yang agak agak ini agak ya, agak membuat terkejut kita ya, tapi oh ya, ternyata aku juga baca, kok ke sini larinya. Tapi terima kasih Mas Jansen telah melakukan pembelaan terhadap ya, Jansen Putra. Ya, tapi itu bukan cuma pembelaan terhadap dia sebenarnya. Itu adalah rekognisi kita terhadap kalau saudara belajar nubuatan dan saudara melakukan apa yang biasanya orang lakukan, scholar itu adalah cross reference, cross ya ya, adalah saudara akan mengamati adanya perbedaan. Nah, itu kan kita harus menjawab ya.
kalau ada realita perbedaan di antara tubuh gereja di dalam Seventh Day Adventist sendiri ini nggak bicara denominasi lain, ini bicara kita sendiri apa yang akan kita lakukan, begitu kan? Tadi Mas Hanson sudah sangat bagus ya mengadres itu. Ya, kita akan lihat saudara pelajaran-pelajaran selanjutnya. Jangan kita menyerah dalam belajar gitu ya. Ini pelajaran yang sangat bagus dan ya kalau kita percaya Iya. kita hidup di akhir zaman, kita harus belajar cara untuk menerjemahkan hikmat di akhir zaman itu seperti apa. Karena itu Dan yang tadi kita sama sekali belum membahas isi nubuatannya loh. iya. Perhatikan itu ya. Ya memang itulah pelajarannya hermeneutik. Benar, iya iya benar 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 benar. Oke, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Saya akan tutup kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Engkau sudah memberikan kami hikmat dengan segala keterbatasan kami Tuhan. Bantu kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu, bisa memahaminya, bisa melakukannya, dan bisa membagikannya kepada orang lain. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk guru-guru sekolah sahabat supaya bisa mengajar dengan baik. Bapak, inilah doa kami, berkati semua yang sudah mendengarkan, dan biarlah ini bisa bermanfaat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, shalom saudara-saudara semua. Shalom shalom semua.